الحمد لله الحمد لله الذي قوى ونور هذه الأمة الضعيفة في وجود محمد صلى الله عليه وسلم الذي ألبسه تاج النبوة ونبي الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah siang hari ini selalu mengingatkan pada diri pribadi dan hadirin sekalian, monggo kita sareng-sareng berusaha meningkatkan kadar kualitas keimanan. Monggo kita sareng-sareng berusaha meningkatkan kadar kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi hari ini di hari yang ke-12 bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya mari kita syukuri kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jauh malam yashkurin nas, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada sama manusia, maka akan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk menjadikan orang-orang sebelum beliau dilahirkan ini fitdulman, dalam kegelapan mutabat tidak. Orang-orang kafir Quraisy itu semuanya sudah lupa dan bahkan menggunakannya sendiri, maka itu adalah hukum riba, di mana yang pasti adalah yang menang, itulah. Maka Kanjeng Nabi dunia di dalam Ta'ala watan min surah Al-Anbiya ayat 107 jauh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak putus pada kamu wahai Muhammad kecuali hanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat tidak hanya kepada tapi semuanya alam ini menjadi rahmat daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam tafsir beliau bahwasanya manusia sebelum datang Rasulullah dalam kegelapan, maka datang Rasulullah, maka syariat akan disusun Allah Subhanahu Rasulullah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW seharusnya kita betul-betul bersyukur atas kehadiran beliau. Syukur dalam arti tidak hanya alhamdulillah, mari kita akan kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh yang bagus, maka mari suri taurat Rasulullah patut kita contoh dan kita tahulah dari sebagai bekal hidup dan kehidupan kita waktu ini.
Hadirin rahimahullah. Kemudian dalam kitab Tabligh dalam halaman 500 disebutkan bahwasanya Nabi Adam pernah menyatakan bahwasanya Allah Adam inna Allah ta'ala a'ta ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an karomatin ma a'taniha. Nabi Adam bercerita bahwasanya umat Rasul termasuk yang diberikan 4 keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Apa di antara 4 itu sebagai keutamaan kita lebih dari umat yang lainnya? Yang pertama adalah anna qabula taubati dalam Makkah wa ummatu Muhammad sallallahu yadubuna fi kulli makanin fa yataqabbalullahu taubatahu. Yang pertama bahwasanya taubatnya Nabi Adam tidak diterima Allah kecuali manakala Nabi Adam di kota Makkah. Akan tetapi kita umat Muhammad dimanapun kita bertobat, maka Allah akan menerima taubat kita dengan cara taubat betul taubat nasuha. Tidak hanya taubat kapok-kapok lalu hilang panasnya, maka kembali kita juga. Maka seandainya kita ini manakala Allah Muhammad kalau disuruh taubat di Mekah, maka ini sangat tidak mungkin. Maka dari rahmat Allah oleh Muhammad inilah kita taubatnya tidak usah jauh-jauh ke Mekah, tapi di mana pun kita berada, manakala kita bertobat, Allah akan menerima. Yang apapun Allah taubat ini, Allah akan menerima segala taubat yang kita lakukan. Yang barangkali selama ini kita sebagai manusia kadang-kadang berbuat boleh tetap diri maupun pada orang lain. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Inni kuntu la bisallam ma'asaitu ja'alani uryana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaksuna uryatan fala mayur bisulullah. Yang kedua kata saya dulu memakai baju pada saat surga, manakala aku maksiat kepada Allah maka semuanya akan hilang dan bahkan telanjang bulan. Pada Muhammad tidak, manakala terbuat maksiat dan bahkan Allah dan rahmat Allah tadi tutupi Allah. Tetapi jangan seandainya kita ini segala pekerjaan bangsa kita yang tidak betul-betul maka subhanallah, kita manusia yang sering dengan dolim terhadap Allah, dolim terhadap orang lain dan bahkan dolim terhadap selain kita manusia. Ini rahmat Allah ditutup ya Allah. Wa albasa Allah akan menutupi segala kemaksiatan kita, tetapi hanya akan tidak ditutupi. Maka inilah perbedaan umat Muhammad dibandingkan umat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini lama afaitu kuli qabaini wa baina imraati wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah wa la yufarraqu bainahum wa bi azwaji. Yang ketiga, sesungguhnya aku dulu manakala masuk kepada Allah pada surga, aku dipisahkan oleh istri yaitu Muhammad. Akan tetapi Muhammad kalau berbuat maksiat tidak dipisahkan dengan suami dengan istri kita tidak. Inilah perbedaannya rahmat Allah pada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. Inilah perbedaan keutamaan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua kata yang dalam yani ini apa itu terjadi jadi minha wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah qadal dan nabi wa yaquluna bil taubati. Yang keempat kata manakala ada berbuat maksiat kepada Allah langsung akan dikeluarkan nanti ada dari surga Allah. Akan tetapi kita Muhammad tidak dikeluarkan, kita berbuat maksiat di luar surga akan tetapi dimasukkan di dalam surga dengan taubat yang taubat dan nasuha. Inilah kata keutamaan Rasulullah SAW ini. Dan sesungguhnya kita ini adalah tidak ada alasan tidak bersyukur. Bagaimana syukur kita? Mari kita bersama-sama untuk meniru suri taubat yang Rasulullah SAW. Rasulullah adalah orang yang betul-betul akal yang mulia sekali. Betapa tidak manakala beliau dimakan dengan pari dengan kotoran bisa dihina beliau tidak. Pada tatkala Rasulullah menyangkut masalah agama dikantorkan orang lain,
maka Rasul akan bertindak berbuat dan bahkan perang kepada orang-orang musyrik manakala agama sudah diganggu oleh mereka. Dan ketika kita kadang-kadang hanya sekedar sadar bersewa dan ada kita yang hilang barangnya kita sudah berbeda. Dan bahkan kita filosofinya begitu sabarnya beliau. Inilah di antara hubungan dengan sesama sangat dalam demikian. Mari kita bersama-sama kita contoh di antaranya. Mari kita bersama-sama kita bersatukan di antara kita yang kita bercerai-berai dan al-ittihad itu asal saja bahwa sesungguhnya persatuan adalah kunci sukses dan keberhasilan. Al-farqu baik tapi bercerai-berai adalah lemah. Ibarat sama orang-orang guru mengatakan bahwa sangat sibuk dengan Zarbi walaupun ada dua ibarat aku tiga kita putus dengan mudah patah akan bersabudi berkumpul banyak kita tidak mampu mengatakannya. Inilah ibaratnya bahwasanya al-jamaah akan betul-betul kuat, persatuan adalah betul-betul kuat. Oleh karena mari kita bersama-sama kita jaga momen yang sangat indah ini. Tadi Rasulullah di dunia ini adalah salah satu yang harus kita syukuri dengan cara kita mari kita lakukan semua perintah-perintah dari Allah dan mari kita jauhi semua Allah SWT. Karena demikian dalam bahasa agama dengan takwa kita inilah kita betul-betul mampu dan bisa menjadi orang-orang yang nanti diterima oleh Allah segala amal ibadah kita. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama tahniah dengan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, terima lalu segala manfaat dan puncak yang akhirat ini nampaknya tidak perlu sesuatu hanya tapi rugi Allah. Mari kita kembali kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah dan tiada satupun kekuatan la haula wala quwwata illa billah, hanya Tuhan Allah lah yang mampu dan beri kita keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dengan kita semuanya mengingat dan dengan momen Rabiul Awal mari kita kembali kita introspeksi diri kita, sekecil apapun yang kita lakukan barangkali tidak sesuai dengan Rasulullah, mari kita hijrah, kita tidak kita lakukan kembali pada alasannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah menghibur semuanya dan nanti jadinya Allah yang ditakdir jadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan jadi hamba Allah kita beri husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.